Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul Muhammad the Messenger of God. Film ini akan berfokus pada kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran, wafatnya ibu beliau Siti Aminah dan sang kakek Abdul Muthalib, hingga perjalanan beliau bersama paman tercinta Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. So, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke filmnya. Film ini diawali dengan kacaunya kota Mekah. Semua orang berhamburan tak karuan, di mana pada saat itu Raja Abraha dan pasukannya berusaha mengambil alih kota Mekah. Kedatangan Abraha dan pasukannya mengakibatkan kekacauan di kota Mekah. Di sini Abraha kemudian mengirimkan utusannya kepada Abdul Muthalib, yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ketua kota Mekah pada saat itu. Singkat cerita, Abdul Muthalib pun menemui Abraha. Namun di sini Abraha menyuruh Abdul Muthalib meninggalkan Mekah dan tunduk kepadanya. Atau jika tidak, dia mengancam akan memerangi dan menghancurkan Ka'bah serta semua rumah penduduk kota Mekah. Di sini Abdul Muthalib secara tegas menolak permintaan Abraha dan menyuruhnya untuk pergi dari Mekah. Seketika Abraha pun sangat marah lalu mengancam akan menyerang dan menghancurkan kota Mekah. Singkat waktu, Abdul Muthalib kemudian mengajak semua penduduk Mekah untuk keluar dan bersembunyi karena dia tidak ingin terjadi apa-apa terhadap mereka. Dalam keheningan kota Mekah yang ditinggalkan oleh penghuninya, Abdul Muthalib kemudian berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dari serangan yang akan dilakukan oleh Abraha dan pasukannya. Setelah berdoa, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Abdul Muthalib. Dan atas kuasanya Allah pun mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu api untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya. Dan di sisi lain, kini Abraha dan pasukannya mulai bergerak maju ke kota Mekah. Namun ketika baru sampai di pintu gerbang kota Mekah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan gajah yang mereka bawa pun seketika berhenti dan tak berani untuk masuk ke dalam. Berbagai upaya telah mereka lakukan sampai mereka menarik gajah yang ditumpangi oleh Abraha. Namun usaha mereka pun gagal dan justru Abraha harus terlempar dan jatuh dari gajah yang ditumpanginya. Di saat yang bersamaan, pasukan burung ababil yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Burung itu berputar di atas Abraha dan pasukannya. Di sini kuda dan gajah yang mereka tumpangi berlarian meninggalkan mereka, sehingga yang masih tersisa dalam pusaran debu yang dibuat oleh burung ababil hanyalah Abraha dan para pasukannya cuy. Lantas kemudian burung ababil pun menjatuhkan ribuan batu-batu api kepada Abraha dan pasukannya, sehingga seketika membuat mereka semua binasa. Dan saat malam tiba, tepat pada Senin 12 Rabiul Awal, tanda kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun terlihat di seluruh penjuru bumi, yaitu dengan munculnya bintang yang sangat terang. Di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani di Syria yang melihat kejadian tersebut menyadari bahwa akan datang utusan Nabi terakhir. Tanda kelahiran Nabi Muhammad tersebut membuat seisi dunia bergetar, sehingga membuat patung-patung berhala di dalam Ka'bah pun berjatuhan dan hancur. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun lahir dari kandungan Siti Aminah. Dia pun tersenyum lega atas kelahiran Rasulullah. Tetapi seketika dia teringat dengan mendiang suaminya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di kota Yathrib, Madinah. Melihat kelahiran cucunya, Abdul Muthalib pun terharu bahagia. Beliau yang tak dapat menahan air matanya pun kemudian masuk ke kediaman Aminah. Keesokan harinya, Abdul Muthalib yang sangat senang atas kelahiran cucunya pun lantas mengundang semua penduduk kota Mekah untuk makan bersama. Namun di sisi lain, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertanda sinar bintang tersebut kemudian menjadi pembahasan hangat bagi kaum Yahudi di kota Mekah. Salah satunya ketua Yahudi yang bernama Ismail. Di sini dia pun masih meragukan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memastikan kebenarannya, lantas mereka berencana untuk memeriksa setiap bayi yang memiliki tanda di punggungnya yang diyakini adalah utusan Allah.
Oh iya guys, di zaman tersebut, di kota Mekah itu sendiri, setiap bayi yang baru lahir harus diberikan nama sesuai dengan nama berhala atau tradisi Quraisy pada saat itu. Namun saat giliran Abdul Muthalib mengumumkan nama cucunya dengan nama Muhammad di hadapan penduduk Mekah, semua orang pun kebingungan dan ribut mempersoalkan nama Muhammad yang tidak sesuai dengan berhala ataupun tradisi mereka. Lantas dalam kericuhan tersebut terlihat Abu Thalib dengan berani maju ke depan dan menenangkan para penduduk. Singkat waktu Muhammad kecil yang terus-terusan menangis karena tak dapat ASI dari ibunya dikarenakan air susuan Siti Aminah tak dapat keluar pada saat itu, membuat beliau menitipkan Muhammad kecil untuk disusui oleh Suaibah, salah satu budak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Namun mirisnya, di sini Abu Lahab yang tak menyukai Muhammad, lantas dia pun meminta budaknya supaya berhenti menyusui Muhammad kecil. Mendengar hal tersebut, Abdul Muthalib kemudian bergegas menemui Abu Lahab untuk menanyakan alasannya melakukan hal itu. Namun dengan sombongnya Abu Lahab menjawab pertanyaan ayahnya itu dengan berkata bahwa Suaibah adalah budak untuk melayani istrinya, bukan untuk melayani Muhammad. Setelah kejadian tersebut, kini Muhammad kecil ditawarkan untuk disusui kepada Mudi'at, yaitu orang-orang dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang mau disusui dengan harapan mendapatkan bayaran atau hadiah. Namun ternyata mereka menolak menyusui Muhammad karena dia adalah anak yatim. Tapi beruntungnya ada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah dan suaminya yang bernama Haris yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Karena sudah putus asa, mereka pun berniat untuk menjual unta miliknya demi mendapatkan uang. Namun tanpa diduga, unta mereka yang akan dijual malah kabur dan berlari. Secara ajaib unta itu mendatangi kediaman Siti Aminah. Halimah yang melihat unta miliknya segera akan membawanya ke pasar. Namun di saat yang bersamaan Siti Aminah keluar dan menyambut kedatangan tamunya tersebut. Dengan ramah beliau menyuguhkan makanan dan minuman kepada Halimah. Namun di saat yang bersamaan pula turut terdengar suara tangisan bayi yang tak lain Muhammad kecil yang sedang kelaparan. Halimah yang terpukau dengan ketampanan dan keindahan Muhammad menawarkan dirinya untuk menyusui bayi tersebut. Dan sejak saat itu demi kebaikan cucunya, Abdul Muthalib kemudian memutuskan Muhammad untuk dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tentunya keputusan tersebut membuat Siti Aminah sangatlah bersedih karena dia akan berpisah dengan bayinya. Singkat cerita, Halimah dan suaminya pun membawa Muhammad kecil ke rumah mereka. Di sini kehadiran Muhammad di kehidupan Halimah dan sekitarnya membuat keberkahan bagi lingkungannya yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan, dan kecukupan. Muhammad kecil dirawat dengan penuh kasih sayang oleh keluarga Halimah, sehingga tanpa terasa 2 tahun berlalu. Kini Halimah membawa Muhammad untuk mengunjungi ibunya di kota Mekah. Dan saat Muhammad kecil melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, beliau sangat terpukau dengan bangunan peninggalan Nabi Ibrahim tersebut. Sementara Siti Aminah sangat bahagia sekali melihat anak tercintanya kembali kepadanya. Sementara itu Ismail yang penasaran dengan sosok Muhammad terus mencari keberadaan anak tersebut. Dan tak lama ia berjumpa dengan Abdul Muthalib dan bertanya kepadanya. Tak hanya bertanya, ia juga merayu beliau akan memberikan kain sutra kepada Abdul Muthalib. Tak ingin terjadi apa-apa kepada cucunya, Abdul Muthalib pun menolak untuk memberitahukan keberadaan Muhammad kepada Ismail karena merasa Muhammad kecil sedang terancam. Kemudian Abdul Muthalib memutuskan untuk menyerahkan kembali Muhammad kecil kepada Halimah untuk dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad. Ya, tentu saja keputusan tersebut kembali membuat Siti Aminah terpukul karena harus mengikhlaskan kembali berpisah dengan anak tercintanya. Singkat cerita, Muhammad pun sampai di Bani Sa'ad. Dan pada malam harinya saat Muhammad sedang tertidur, mendadak rumah mereka diserang oleh orang-orang yang tak dikenal, sehingga terjadi pertarungan antara Haris dengan gerombolan penjahat tersebut.
Setelah kejadian itu, di pagi harinya Haris segera bergegas membawa Muhammad kecil ke kota Mekah. Dan sesampainya di sana, ia pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, mereka pun kemudian bergegas menyembunyikan Muhammad di tempat yang aman, yaitu di dalam goa di sebuah gunung. Hari demi hari Muhammad kecil tinggal di tempat tersebut. Dan suatu hari, ada sebuah cahaya terang yang mengaku Jibril mendatangi Muhammad kecil serta berkomunikasi dengan beliau. Di hari berikutnya, kakek Nabi Abdul Muthalib menjenguk beliau dan memberi kabar gembira kalau esok hari beliau akan melakukan perjalanan jauh ke kota Yathrib, Madinah bersama ibunda tercintanya Siti Aminah. Ketika rombongan mereka pun sampai di sana, lalu mereka pun disambut oleh sang kakek, ayah dari Siti Aminah. Kedatangan Muhammad kecil seakan membuat kedamaian di negeri tersebut. Aminah kemudian juga memberitahukan Muhammad kecil pada makam almarhum ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad kecil dan juga ibunya menjalani kesehariannya bersama-sama. Hari demi hari mereka lalui dengan hal-hal yang penuh bahagia. Hingga pada suatu hari, Siti Aminah jatuh sakit. Melihat ibundanya yang sedang sakit, kemudian Muhammad kecil mengambilkan sebuah apel untuk ibunya, berharap ibundanya bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Setelah beberapa hari dirawat di kota Yathrib, Muhammad kecil dan ibundanya dengan kondisi yang masih lemah berniat kembali ke kota Mekah. Meski sudah dilarang oleh sang ayah, namun Aminah tetap ngotot akan pergi ke kota Mekah bersama para rombongan. Sementara itu di tempat lain, Abu Thalib sampai mendapatkan firasat yang tidak baik bagi Muhammad melalui mimpinya, sehingga dia pun meminta izin kepada sang ayah Abdul Muthalib untuk mencari Muhammad dan Siti Aminah. Namun di tengah perjalanan, Abu Thalib mendapatkan informasi dari rombongan yang bersama Muhammad dan Aminah bahwa ada beberapa kelompok yang sedang mencari Muhammad. Namun untungnya mereka berhasil menyembunyikan Muhammad dan ibundanya yang sedang sakit parah di desa Abuah. Lantas mendengar informasi tersebut, Abu Thalib bersama dengan sahabat-sahabatnya bergegas ke desa Abuah. Sesampainya di sana, Abu Thalib langsung mendapatkan kabar duka bahwasanya Siti Aminah, yaitu ibunda tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW, telah meninggal dunia. Sementara kondisi Muhammad kecil tidak sadarkan diri setelah melihat ibu tercintanya meninggal dunia. Melihat kondisi Muhammad kecil yang tidak kunjung membaik karena demam yang tinggi, kemudian Abu Thalib merendam Muhammad di sebuah kolam. Namun di saat yang bersamaan, mereka pun diserang oleh sekelompok orang asing yang menginginkan Muhammad. Dan ya, kelompok itu adalah Ismail dan komplotannya coy. Setelah pertarungan itu, kemudian Abu Thalib kembali ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, mereka disambut dengan isak tangis dari seluruh penduduk Mekah. Di sini Abdul Muthalib, yaitu sang kakek, sangat terpukul dan bersedih dengan berita duka atas wafatnya Siti Aminah serta keadaan cucu tercintanya yang masih belum sadarkan diri. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya ke dalam Ka'bah. Dia pun berdoa untuk kesembuhan Muhammad, sehingga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di keesokan paginya Muhammad pun terbangun dari pangkuan sang kakek yang sedang tertidur pulas menjaganya. Sementara di sisi lain, tertua Yahudi sangatlah marah ketika mendengar kabar bahwa penyerangan itu yang ternyata dilakukan oleh Ismail dan komplotannya. Lantas tertua Yahudi itu mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Ismail, dan kemudian dia mencopot jubah suci ketua Yahudi yang dipakai oleh Ismail dan pengikutnya. Hari demi hari pun berlalu, kini Muhammad kecil diasuh dan dirawat oleh kakeknya. Hingga tak terasa kini musim haji telah tiba. Semua penduduk Mekah bergotong royong membersihkan Ka'bah, termasuk Muhammad dan Abdul Muthalib. Tak hanya itu, sang kakek juga mengajarkan cucunya cara melaksanakan ibadah haji yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim.
Meskipun pada saat itu seluruh penduduk kota Mekah melaksanakan ibadah haji dengan cara yang salah dan tidak ada lagi yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Entah apa yang terjadi, tak lama dari itu Abdul Muthalib pun terjatuh di dekat Ka'bah. Lantas sejak saat itulah dia pun mulai terbaring lemah dan sakit. Di atas tempat tidurnya Abdul Muthalib dikelilingi oleh anak-anaknya termasuk Abu Lahab. Beliau pun berkata kalau hanya menginginkan Muhammad, cucu tercintanya, berada di sampingnya. Bahkan sebelum kematiannya, Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib agar merawat dan menjaga Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Dikarenakan hanya Abu Thalib sajalah anak yang dia percayai untuk merawat Muhammad. Singkat cerita, setelah kepergian sang kakek tercinta, kini Muhammad kecil lebih sering menyendiri serta menggembala domba. Dan pada suatu hari ketika Muhammad sedang menggembalakan domba, beliau pun melihat seorang ayah yang akan mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Tidak heran dikarenakan pada masa itu memiliki anak perempuan tidaklah berguna, bre. Bahkan bisa dibilang aib karena hanya akan menjadi budak saja. Melihat kejadian miris itu, Muhammad kemudian mengangkat anak perempuan tersebut. Tak hanya itu, selanjutnya beliau juga mampu meluluhkan hati ayah anak tersebut sampai terdiam dan menyadari kesalahannya. Setelah kejadian itu, kini Muhammad kembali ke kota Mekah dan saat itu sedang dilakukan transaksi jual beli budak. Dan tanpa diduga, seorang budak wanita yang pernah menyusui Nabi yaitu Suaibah dijual oleh Abu Lahab. Nabi yang melihat itu lantas mendatangi kediaman sang paman laknat tersebut yaitu Abu Lahab. Beliau meminta Abu Lahab untuk menebus Suaibah. Dan tentu saja Abu Lahab tak mau begitu saja, guys. Lantas Nabi pun berkata akan menggantikan uang penebusan Suaibah lebih banyak, namun tidak sekarang. Mendengar hal itu, istri Abu Lahab yang bernama Jamilah menyetujui perjanjian tersebut. Hari demi hari Nabi melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai suatu ketika pamannya Abu Thalib mengajak beliau untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Namun sebelum pergi, Abu Thalib mendatangi Abu Lahab untuk membayar hutang Nabi sebelumnya. Melihat Muhammad dan Abu Thalib kini sedang jaya, lantas Abu Lahab kemudian mengirimkan pesan kepada Ismail untuk menghabisi Muhammad yang sedang dalam perjalanan menuju ke negeri Syam. Benar saja, setelah mendapatkan pesan dari Abu Lahab, Ismail dan komplotannya bergerak mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi Muhammad dan Abu Thalib. Di tengah perjalanan, rombongan Abu Thalib singgah dahulu beristirahat di kota Basra. Di sini terlihat seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairo takjub dengan adanya awan putih yang bergerak yang sedang menaungi seseorang. Pendeta Buhairo meyakini bahwa ini merupakan salah satu pertanda akan datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian dia pun membuka kitabnya dan membenarkan bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menuju ke gerejanya. Tak berselang lama rombongan Abu Thalib dan Muhammad telah tiba di kota Busra. Saat pendeta Buhairo bertemu dengan Muhammad, dia pun terkagum dan terharu bahagia dengan sosok dan ciri-ciri Muhammad yang sama dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Lantas dia juga mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi orang yang bijaksana, bahkan dunia akan dibawa hukum yang adil. Pendeta itu juga berkata bahwa tidak ada orang yang sepertinya, sehingga dunia akan menjadi damai, sentosa, dan sejahtera, seperti halnya Nabi Isa yang menjadi penyelamat bagi umat manusia. Tak lupa Buhairo juga berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad dari para kaum Yahudi. Di sisi lain terlihat Ismail dan komplotannya yang sudah menyiapkan pembunuh bayaran dan menyusun rencana untuk membunuh Muhammad dan Abu Thalib. Namun ternyata di sini Ismail dan komplotannya justru dikhianati oleh pembunuh bayaran yang mereka bayar. Kemudian pembunuh bayaran tersebut justru berbalik menghabisi Ismail dan komplotannya dengan anak panah. Beruntungnya Ismail berhasil kabur meskipun anak panah masih tertancap di punggungnya. Di sisi lain rombongan Abu Thalib akan melakukan perjalanan kembali ke negeri Syam. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Ismail yang sedang sekarat akibat terkena anak panah dari sang pembunuh bayaran.
Dan disinilah kita melihat betapa mulianya hati Nabi Muhammad SAW yang masih saja mau menolong Ismail, padahal orang itu hendak mau membunuhnya guys. Ismail kemudian dibawa bersama rombongan Abu Thalib dan Muhammad. Setelah beberapa saat, rombongan Abu Thalib dan Muhammad singgah di desa para nelayan. Mereka yang baru sampai kebingungan dengan sepinya desa tersebut. Lantas Nabi pun turun dari untanya serta memanggil semua anak-anak dan memberi kurma miliknya. Sungguh mulia sekali hati beliau guys. Dan di sisi lain terlihat Abu Thalib yang menelusuri desa tersebut. Sampailah beliau di sebuah lembah dekat pantai. Beliau melihat segerombolan penduduk di sana yang sedang melakukan ritual pemujaan kepada berhala untuk meminta makanan. Tak hanya itu saja, para orang-orang kocak ini juga melakukan tumbal seorang wanita dan anaknya untuk dewa mereka. Untung saja Nabi dengan segala pemahaman dan kemuliaan hatinya segera menolong anak serta wanita tersebut. Namun tindakan beliau menimbulkan kemarahan bagi semua penduduk. Para penduduk yang marah mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Namun sebelum itu terjadi, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba air lautan yang berisikan banyak ikan naik ke permukaan. Hal itu menjadi rezeki bagi para nelayan dan keluarganya. Abu Thalib yang terkagum menyaksikan kejadian tersebut menjadi semakin yakin kalau Muhammad, keponakan tercintanya, adalah benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian film diperlihatkan 7 tahun setelah kenabian Rasulullah. Diperlihatkan kedatangan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah sekaligus tokoh Quraisy yang disegani. Kedatangan Hamzah ke kota Mekah yaitu untuk menggagalkan kezaliman Abu Sufyan dan Abu Lahab yang hendak menghukum seorang kakek yang baru saja memeluk Islam guys. Melihat tindakan Hamzah, Abu Sufyan kemudian mengancam untuk menghukum setiap orang yang masuk Islam dan yang berkhianat terhadap dirinya. Pada masa tersebut, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, di mana para muslimin diasingkan dari kota Mekah. Tak hanya itu, mereka juga memboikot semua makanan serta semua akses untuk kaum muslimin. Sungguh cobaan yang sangat berat sekali pada masa itu guys. Tak hanya itu saja, para petinggi Mekah juga berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para ketua kaum kafir Quraisy sedang bermusyawarah untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Lantas Abu Thalib pun datang menemui mereka. Di sini Abu Sufyan berkata kepada Abu Thalib bahwasanya jika keterpurukan kota Mekah diakibatkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian dia juga membujuk Abu Thalib agar menyuruh Nabi Muhammad berhenti berdakwah dan kembali mengikuti aturan dan tradisi Mekah yang lama. Namun Abu Thalib kemudian menolak perintah Abu Sufyan dan justru dia menyuruh Abu Sufyan untuk bertaubat lalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan Abu Thalib, Abu Sufyan pun menjadi marah lalu mengancam akan memerangi Nabi Muhammad dan para pengikutnya guys. Tak takut dengan ancaman Abu Sufyan, Abu Thalib lantas berkata, "Jika kau ingin perang, kami siap untuk berperang." Di keesokan harinya, Hamzah dan Abu Thalib kemudian menegaskan kepada seluruh kaum Quraisy di kota Mekah bahwasanya Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib mereka yakini. Namun tak lama Abu Sufyan dan Abu Lahab kemudian datang di sana lalu berusaha menghasut penduduk kota Mekah dan meminta isi risalah perjanjian yang pernah dibuat pendahulunya. Abu Thalib kemudian menjawab bahwa risalah perjanjian yang telah dibuat itu telah rusak dimakan rayap. Namun saat itu beliau telah siap untuk membuktikannya. Kemudian Abu Sufyan menyuruh anak buahnya mengambil risalah perjanjian itu di dalam Ka'bah. Setelah lembaran itu diambil kemudian diperlihatkan, ya benar saja guys apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, bahwasanya risalah tersebut telah termakan rayap dan hanya tersisa lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kaum kafir Quraisy tak percaya lagi dengan Abu Sufyan. Sekarang mereka lebih percaya kepada Abu Thalib dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lain untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat serta memeluk Islam. Dan film pun berakhir.
Itulah alur cerita dari film ini guys. Semoga kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini mampu menambah keimanan kita serta pengetahuan tentang sejarah agama Islam yang kita cintai. Oke guys, di sini gua cabut dulu. Dadah.